Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha yang jilid pertama. Sekarang kita akan masuki pelajaran yang keenam. Kata beliau di sini, ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang keenam. Pelajaran yang keenam. Naam, sudah kita lewati ad-darsu al-awwalu, pelajaran yang pertama, ad-darsu as-tsani, pelajaran yang kedua, ad-darsu as-tsalisu, pelajaran yang ketiga, ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran yang keempat, ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Sekarang kita masuki pelajaran yang berikutnya, ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang ke-6. Barakallahu fikum. Pelajaran yang ke-6 ini nanti, beliau akan menyebutkan tentang 6 isim isyarah. Isim isyarah, isim yang digunakan untuk mengisyaratkan. Namun perlu diingat, dahulu di awal kitab beliau menyebutkan isim isyarah dengan lafadz hadza. Hadza adalah isim isyarah untuk dekat, namun digunakan untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar ya, untuk yang mudzakkar dengan hadza, jarak dekat. Dan juga untuk satu orang. Nah, sekarang beliau menyebutkan dengan hadhihi. Hadhihi barakallahu fikum. Hadhihi ini namanya adalah isim isyarah. Perhatikan, ismul isyarah lil qarib al muannas al mufrad. Apa artinya? Artinya hadhihi ini adalah isim isyarah, isim yang digunakan untuk mengisyaratkan lil qarib, sesuatu yang dekat, al muannas, tapi muannas untuk perempuan, al mufrad, satu, menunjukkan bilangan satu, dalam artinya yang ditunjukkan itu bendanya atau wujudnya satu jumlahnya. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan sekarang, hadza ibnun. Nah, ini kalau seandainya kita baca seperti ini ketika dia tidak mudhaf, tapi perlu diketahui, sudah kita lewati pada pelajaran yang sebelumnya mengenai apa? Mengenai mudhafun sama mudhafun ilaih ini. Sayyaratu al-mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Nah, mudhafun, mudhafun ilaih. Yang namanya mudhaf tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada alnya. Yang namanya mudhaf ilaih majrur selama-lamanya, termasuk tanda jar dengan kasrah, mudarrisi. Nah, berikutnya kita lihat sekarang, hadza bnu Hamidin. Hadza bnu Hamidin, bacanya seperti itu ya. Karena hamzah di sini hamzah apa? Hamzah di sini adalah hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu barakallahu fikum, kalau dia terletak di awal kata, dia dibaca ibnun, ibnu Hamidin. Tapi kalau dia terletak di tengah kata, kemudian sebelumnya ada kalimat atau lafadz yang mendahului, maka ketika dibaca hamzatul wasl ini saqatat, hilang hamzatul wasl, hilang dalam bacaan saja ya, tapi penulisannya ada alifnya seperti ini dan ada tandanya di atas itu. Barakallahu fikum. Hadza ibnu Hamidin, bukan hadza ibnu Hamidin, bukan. Tapi boleh juga kalau kita niatkan wasl, kita sambung, atau kalau kita niatkan sambung. Paham ya? Dalam artian kalau kita niatkan apa? Bukan sambung waqaf. Hadza ibnu Hamidin. Tapi kalau sambung bagaimana? Kalau sambung dia saqatat. Hamzahnya ini hilang. Hamzatul wasl hilang. Hilang apa? Hilang bacaannya. Jadi langsung hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak lelakinya Hamid dan ini adalah anak perempuannya Yasir, ya kan? Hadza untuk laki-laki, untuk mengisyaratkan seorang laki-laki, ya kan? Kemudian hadhihi digunakan untuk muannas, bintu, anak perempuannya Yasir. Hadhihi bintu Yasirin. Barakallahu fikum. Jadi diperhatikan baik-baik bedanya. Kemudian berikutnya,
Ibnu Hamidin, ya kan? Kalau terletak di awal seperti ini dibaca Ibnu. Tapi kalau seperti ini disambung, didahului sebuah kata hadza atau yang semisalnya, maka langsung disambung hadza benu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Yang ini Ibnu Hamidin dibaca jelas, Ibnu Hamidin. Kenapa tidak ditanwin ini? Karena dia mudhaf. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak lelakinya Hamid duduk dan anak wanitanya Yasir berdiri, atau anak perempuannya Yasir berdiri. Barakallahu fikum. Nah, ini dengan tulisan jelas ya, walaupun tanpa harus ada gambarnya itu, nah dengan tulisan lebih jelas. Berikutnya, man hadhihi, ingat-ingat sudah kita lewati pembahasan masalah man. Bahwasanya pembahasan masalah man, barakallahu fikum, man ini pertanyaan yang digunakan, man ini ismul istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, tapi apa? Untuk menanyakan sesuatu atau orang yang berakal, untuk yang berakal. Man hadhihi, siapa ini? Bukan apa ini, siapa ini? Nah, man ini pada asalnya digunakan untuk yang berakal. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuannya bapak insinyur. Muhandisi. Ukhtu al-muhandisi. Nah, dibaca dengan kasroh sebagai mudhafun ilaih. Barakallahu fikum. Jangan lupa ya. Naam, hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiyya aidan muhandisatun. Apakah dia? Hiya ini kembali ke mana? Hiya juga untuk apa? Hiya untuk dia dhamir kembali kepada muannas. Ahiyya aidan muhandisatun. Apakah dia, yaitu ukhtul muhandis tadi? Apakah saudara perempuannya bapak insinyur itu juga muhandisatun? Juga dia insinyur wanita? La, hiya tabibatun. Bukan, dia adalah seorang dokter perempuan. Ya, istilahnya suster gitu ya. Kalau perempuan suster gitu ya biasanya. Barakallahu fikum. Ini dokter perempuan enggak masalah juga. Nah, perhatikan. Sekarang aidon di sini ada faedah. Aidon di sini lihat di atas. Aidon, perhatikan. Mansubun daiman ala annahu maf'ulun mutlaq. Ini dalam ilmu nahwu disebut maf'ul mutlaq. Jadi aidon ini enggak pernah orang jumpai bacanya aidun wala aidin, tetap bacanya aidon terus. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nah, enggak usah bingung, enggak usah panjang lebar, dipahami gitu aja dulu. Yang jelas dia mansub terus. Aidon dengan fathah ini tandanya. Ahya aidan muhandisatun, apakah dia juga insinyur, seorang insinyur? La, hiya tabibatun. Nah, bukan, dia adalah tabibah. Nah, dia adalah tabibah, seorang dokter wanita. Ayo. Sayyaratu man hadhi. Sayyaratu man hadhi. Ini enggak boleh tanwin ya, karena dia mudhaf. Dia mudhaf. Mudhaf kemana? Ke man. Kenapa boleh ini? Karena man ini isim. Man ini kan isim istifham dia, isim yang digunakan untuk bertanya. Tidak masalah mudhaf kepada isim, mabni dia. Nah, enggak boleh manun, manin, manan. Man gitu. Perhatikan ya, man sukun. Sayyaratu man hadhihi. Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratu al-mudiri. Ingat-ingat, bacanya ingat-ingat ya, bacanya. Diperhatikan, didengarkan baik-baik. Hadhihi sayyaratu al-mudiri. Sayyaratu enggak boleh tanwin, enggak boleh ada al karena mudhaf. Al-mudiri majrur karena dia mudhafun ilaih. Hadhihi sayyaratu al-mudiri. Ini adalah mobilnya bapak kepala sekolah. Naam. Berikutnya. Ma hadhihi, ingat-ingat sudah kita lewati semuanya di awal-awal pembahasan dahulu bahwasanya ma dengan man ada perbedaan. Man untuk yang berakal, ma dia adalah harful istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya tapi untuk sesuatu yang tidak berakal. Li ghairil aqil, li ghairi al-aqil, untuk yang tidak berakal. Ma hadhihi, apa ini? Bukan siapa ini. Kalau siapa seringnya untuk yang berakal. Siapa? Siapa ini? Ini adalah fulan. Siapa ini? Ini adalah fulanah.
Nah, siapa ini? Nah, seperti itu yang berakal. Tapi kalau apa ini, yang terjemahan bebasnya apa ini, itu adalah untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Nggak mungkin kita tanyakan apa ini adalah Muhammad. Nggak cocok, nggak tepat. Atau contohnya, siapa ini? Ini adalah kitab. Nggak cocok juga. Jadi siapa ini bertanya, itu terjemahan untuk pertanyaan untuk yang berakal. Siapa ini? Ini Muhammad, ini Saleh, ini Zainab, ini Maryam, seperti itu. Nah, kalau apa ini, itu adalah pertanyaan untuk yang tidak berakal. Jadi kalau apa ini adalah setrika, ini adalah pintu, ini adalah tembok, itu boleh. Barakallahu fikum, dan cocok jawabannya. Tapi kalau pakai man, itu untuk yang berakal. Man hadhihi tabibatun, contohnya. Man hadhihi fulana. Pas, tepat. Man hadha tabibun. Man hadha muhandisun, tepat. Tapi kalau menggunakan ma, barakallahu fikum, kalau pakai ma, itu untuk yang tidak berakal. Ma hadhihi, nah, apa ini? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun, ini adalah mikwatun, ada setrika. Adalah setrika. Naam. Dikit lagi kita lanjutkan dikit lagi sebaliknya. Naam. Barakallahu fikum, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Cuman perlu diingat, naam, ini nanti ada faedah yang sangat berharga dan perlu dihafal, terutama bagi para mubtadiin, para pemula dalam belajar ilmu bahasa Arab. Naam. Faidatun, sebuah faedah, min alamati ta'nisil ismi wujudu ta'id ta'nis al-mutaharrikah fi akhiril kalimah wa hiya at-ta' al-marbutah nahwu sayyaratun. Sayyaratun, perhatikan, min alamati ta'nisil ism, termasuk tanda isimnya sebuah, atau tanda muannasnya sebuah isim. Jadi isim itu dikatakan muannas, bukan mudzakkar. Kapan itu? Wujudu ta'id ta'nis al-mutaharrikah fi akhir kalimah, adanya ta yang menunjukkan wanita yang berharokat, maksudnya taknya itu berharokat di akhir sebuah kata. Wahia, yang terkenal dengan ta al-marbutah. At-ta al-marbutah, barakallahu fikum, harus diperhatikan. Ta marbutah itu ta yang diikat, dinaikkan ke atas. Kalau yang terbuka namanya ta maftuhah. Nah, ta al-maftuhah, ta marbutah seperti ini contohnya. Nah, nahwu sayyaratun. Nah, ini ta ini namanya ta marbutah. Namanya ta apa? Ta marbutah, barakallahu fikum. Naam. Ewa. Ini tanda menunjukkan bahwasanya isim ini adalah apa? Adalah muannas. Sayyaratun, jadidatun, qadimatun. Nanti kita lewati. Naam. Sekarang perhatikan. Liman hadhihi, milik siapa ini? Lam ini artinya milik ya. Lam di sini artinya apa? Lil milik, untuk menunjukkan milik. Liman hadhihi, milik siapa ini? Gambarnya ini. Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Nah, ini miliknya Khalid. Karena ini apa, tas ini bahasa Arabnya? Haqibatun. Haqibatun. Haqibatun tas kan? Nah, haqibatun muannas. Sehingga yang dipertanyakan juga hadhihi, bukan hadha. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Ada rajatu anasin hadha. Itu keliru ya. Yang benar hadhihi. Nah, ada rajatu anasin hadhihi. Apakah sepeda Anas ini? Apakah ini adalah sepedanya Anas? Itu enggak masalah juga, terjemahkan gitu ya. Apakah ini adalah sepedanya Anas? Atau juga boleh, apakah sepedanya Anas ini? Ya, itu enggak masalah. Terserah mana yang lebih tepat, yang lebih cocok dengan ejaan bahasa Indonesia. Apakah ini adalah sepedanya Anas? Enggak masalah. Ada rajatu Anasin hadhihi. La, bukan. Hadhihi darrajatu Ammarin. Alhamdulillah. La, bukan. Hadhihi darrajatu Ammarin. Bukan, ini adalah sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun, ini baru. Hadhihi jadidatun, sepeda ini baru. Jadidah baru ya. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Dan wawunya ini dan artinya. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas itu sudah lama. Ya, tidak baru ya, qadimah, lama. Hadhi sa'at Aliyin
hiya jamilatun jiddan. Perhatikan, hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Ini adalah jamnya Ali. Jam tersebut jamilatun jiddan, indah sekali atau bagus sekali. Jiddan ini juga bacanya senantiasa dibaca nasab terus dengan fathah ini. Jiddan, enggak ada jiddun, jiddin enggak ada, jiddan. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Terus, nah, hadhihi sa'atu aliyin wa hiya jamilatun jiddan. Ini adalah jamnya Ali, hiya jamilatun jiddan. Jam tersebut indah sekali. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya karena berikutnya ada faedah tersendiri. Faedah tersendiri mengenai semua benda yang berpasangan atau sesuatu yang berpasangan, maka itu nanti dihukumi muannas sehingga menggunakan hadhihi. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.